Tim SAR Selasa sore mengevakuasi jenazah korban tenggelam di Laut Pesawaran. Korban bernama Syahroni, berusia 34 tahun, warga Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Jenazah korban ditemukan berjarak 5 km dari lokasi ia tenggelam. Korban dikabarkan terjatuh dari perahu saat sedang mancing bersama seorang temannya pada Selasa malam. Pencarian jenazah korban melibatkan para nelayan di wilayah ini. Setelah berhasil ditemukan korban atas nama Syahroni, dan kini korban telah dievakuasi di rumah duka. Demikian info yang disampaikan. Terima kasih. Jenazah korban kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim SAR mengimbau kepada para pemancing dan nelayan agar tidak melaut terlalu ke tengah sebab Laut Lampung kini sedang dilanda cuaca ekstrim. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Angin puting beliung merusak sejumlah rumah dan tempat ibadah di Desa Waringin Sari, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu pada Selasa siang. Angin besar yang memporak-porandakan permukiman tersebut terjadi bersamaan dengan hujan deras. Sebagian besar kerusakan rumah terjadi pada atapnya. Ada 4 bangunan rumah diantaranya rusak berat. Salah satunya adalah pura atau tempat ibadah umat Hindu. Angin dari arah sana Pak ya, lalu muter sini, dia tuh terus ambruk sini. Itu kejadiannya. Anginnya kelihatan mutar-mutar gitu. Ya, muternya dari arah sana tapi Pak. Dari arah sana. arah sana. Sini muter langsung kan gini. Ini untuk kerugian ditaksir mencapai 20 juta. Itu berikut karena jumlah barang-barang juga mengenai perlengkapan persembayangan itu, almari juga itu ada juga yang rusak. Itu ya kurang lebih dari itulah Pak, 20 jutaan itu. Warga bersama tentara dan polisi bergotong royong menyingkirkan puing rumah yang rusak. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, untuk sementara mengungsi di rumah kerabat dan keluarganya. Dari data Pamong Desa Waringin Sari, 7 rumah rusak, 1 pura dan 1 gereja yang rusak akibat diterjang angin puting beliung. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Rombongan aparatur Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang pada Selasa siang menggeruduk dan menghentikan alat berat yang sedang meratakan tanah untuk pertanian kelapa sawit. Mobil Pak Adis, Pak Samba ya? Manajernya ya? Manajernya. Kepala desa bahkan menegur para operator alat berat dan memintanya menghentikan pekerjaan karena lahan sawit itu masih dalam status sengketa antara perusahaan dan desa. Tolong kalau kerjakan di sini koordinasi sama kampung ya, karena ini masuk kampung Sidomekar, sekarang ini masih penuh. Menurut pihak aparatur desa, lahan seluas 200 hektar yang diklaim milik warga dengan bukti sertifikat diduga dikuasai PT Sumber Indah Perkasa untuk pertanian sawit. Aparatur desa menghentikan pekerjaan perusahaan lantaran menggali lahan untuk aliran air dan tanggul di lokasi yang masih sengketa. Pembuatan tanggul dianggap merugikan warga dengan kemungkinan puluhan hektar sawah mereka terendam banjir. Terangnya tadi, gitu loh. Memang betul-betul PT SIM ini, kenapa nggak koordinasi? Bahkan dia mau ketemu kita, dia kabur, ada apa? Itu loh, ini udah jelas-jelas ini. Jadi kalau misalnya bisa disampaikan ke Pak Kapolres dan Pak Kapolda, juga DPR dan Pak Bupati, juga Ibu Bupati, juga Kepala Pertanahan, Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung, khususnya Kanwilita Migrasi ini mohon diklarifikasi apa persoalannya Kepala Wilayah Pak Askep dan Pak Manajer kok malah lari, tahu kita. Operator alat berat pun akhirnya memberhentikan pekerjaan. Terkait peristiwa itu, pihak perusahaan belum bersedia memberikan keterangan resminya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Ditunjuk ini kan, nunjuknya kono ta. Setelah Pak Ade komplain ini dipindah. Meski sempat dipermasalahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait rekomendasi, namun pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 12 tahun di sejumlah daerah di Lampung tetap digelar. Salah satunya di SD Negeri 1 Desa Dewi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Selasa pagi. Vaksinasi yang digelar SD Negeri 1 Dewi Warga Tunggal Jaya ini dilaksanakan bersamaan dengan pembagian raport.
300 pelajar antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di salah satu ruang kelas di SD ini. Untuk menghindari terjadinya kerumunan berskala besar, pelaksanaan vaksinasi dibagi 2 gelombang. Pada pagi hari, vaksinasi diperuntukkan bagi kelas 1 dan 2. Vaksinasi bagi pelajar kelas 3 sampai kelas 6 pada siang hari. Hari ini pelaksanaan vaksin untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah selesai pelaksanaan kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah sampai siang. Nanti sore kita lanjutkan ke kelas 3 dan kelas 4. Dan hari ini sekaligus kita membagikan rapot untuk semester ganjil. Hingga akhir pelaksanaan vaksinasi, tidak ditemukan pelajar yang mengalami efek samping. Mereka yang telah disuntik vaksin diminta tetap menjalankan protokol kesehatan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.